Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Udah siap ya untuk belajar IPA-nya hari ini? Tapi sebelumnya Ustazah ucapkan selamat datang. Sudah belajar di SMP ya, jadi sudah meninggalkan SD dan naik ke jenjang yang berikutnya, yaitu di SMP. Kita belajar bersama-sama ya. Hari ini kita akan belajar IPA untuk bab yang pertama, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Pada bab yang pertama ini, kita akan membahas tentang apa saja sih ruang lingkup IPA itu, dan untuk mempelajarinya kita itu harus berbuat apa aja. Jadi kita simak bersama-sama ya. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu anak-anak. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pemahaman. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa IPA itu kepanjangan dari ilmu pengetahuan alam. Jadi kita belajar tentang ruang lingkup yang akan kita bahas tidak jauh-jauh dari yang namanya alam. Jadi apa itu yang ada di alam, kita akan pelajari semuanya. Begitu ya anak-anak? Jadi ada 3 subbab dari pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang penyelidikan IPA, tentang pengukuran, dan tentang besaran dan satuan. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Ustazah akan menanyakan nih pada kalian, apa aja sih yang ada di alam itu? Jadi jawabannya pasti ada bermacam-macam ya. Ada hewan, ada tumbuhan, ada air, ada udara, sinar matahari, tanah, dan semuanya itu bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada objek biotik dan objek abiotik. Pasti sudah tidak asing ya dengan kata biotik dan abiotik itu. Jadi kalau biotik itu terdiri dari makhluk-makhluk hidup, yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia. Kalau abiotik berarti benda tak hidup. Contohnya sinar matahari, tanah, udara, air, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita mempelajari tentang metode ilmiah. Metode ilmiah itu merupakan cara-cara atau langkah-langkah yang digunakan oleh para ilmuwan untuk menyelesaikan suatu masalah keilmuan. Jadi para ilmuwan itu jika menyelesaikan masalah harus melalui tahapan-tahapan tertentu, langkah-langkah tertentu. Jadi tidak asal untuk menyimpulkan sesuatu. Nih langkah-langkahnya ada 3, yaitu yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan merupakan proses menyelidiki suatu objek dengan menggunakan alat indera maupun alat bantu. Misalnya kita mengamati seekor burung di atas pohon menggunakan indera penglihatan mata atau alat bantu. Alat bantunya bisa dengan teropong. Yang kedua yaitu membuat inferensi. Membuat inferensi itu setelah kita melakukan pengamatan pada suatu objek. Jadi membuat inferensi itu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dan dihubungkan dengan berbagai teori yang ada. Jadi setelah membuat inferensi itu akan ditarik sebuah kesimpulan. Dan langkah-langkah yang ketiga yaitu dapat dikomunikasikan, yaitu kita menyampaikan kepada orang lain secara jelas dan terperinci sehingga orang lain dapat memahami dengan baik apa yang ingin kita sampaikan. Jadi berdasarkan langkah-langkah metode ilmiah seperti itu ya. Itu penjelasan secara singkatnya. Ini Ustazah akan menyampaikan bagaimana langkah-langkah metode ilmiah secara terperinci. Jadi ada beberapa langkah metode ilmiah. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Jadi apabila ada permasalahan dalam penyelidikan IPA, itu kita harus merumuskan dahulu. Misalnya nih Ustazah contohkan, apa pengaruh dari sinar matahari terhadap arah dari bunga matahari. Jadi misalnya ada bunga matahari, nanti pengaruh dari cahaya mataharinya itu seperti apa. Jadi kita akan menyelidikinya ya.
Selanjutnya yang tahap kedua yaitu mengumpulkan data. Jadi apabila ada data-data yang mendukung, itu kita kumpulkan terlebih dahulu untuk mendukung suatu penelitian itu. Yang ketiga yaitu membuat hipotesis atau dugaan sementara. Jadi sebelum kita menyelidikinya, kita membuat hipotesis dulu atau dugaan sementara dulu dari data-data yang telah kita kumpulkan. Misalnya yang dari permasalahan tadi ya, bunga matahari itu akan lebih mekar ketika ada cahaya matahari yang bersinar, begitu ya. Itu cuman baru hipotesisnya saja, baru dugaan sementaranya saja. Nanti belum tahu nanti kesimpulannya seperti apa, begitu ya. Yang keempat yaitu melakukan eksperimen atau percobaan. Jadi misalnya kita mempercobakan dari bunga matahari itu diuji cobakan ketika cuacanya mendung, cuacanya cerah, dan cuacanya berawan. Nanti seperti apa hasilnya, begitu ya. Dari melakukan eksperimen atau percobaan itu nanti kita bisa menarik kesimpulan, oh ternyata bunga matahari akan lebih mekar ketika cahaya matahari itu sangat bersinar. Sedangkan pada saat cuacanya mendung atau berawan, itu bunga mataharinya tidak akan mekar seperti yang cahaya mataharinya itu banyak, seperti itu ya. Dan itu yang terakhir yaitu menguji kembali kesimpulan dengan percobaan ulang. Ini untuk tahap pengembangan ke tahap yang berikutnya, seperti itu ya. Ini ada beberapa kegunaan belajar IPA. Jadi apa sih kita pahami dalam belajar IPA itu? Yang pertama itu adalah memahami berbagai hal yang ada di sekitar kita. Jadi kita lebih peka terhadap alam sekitar kita. Ini digambar, coba dilihat ini. Misalnya, mengapa matahari itu dapat bersinar? Mengapa burung-burung itu dapat terbang? Mengapa kita dapat tumbuh dan berkembang? Seperti itu ya. Yang kedua, itu dapat berpikir logis dan sistematis. Nah, ini misalnya jika percobaannya seperti ini, nanti kesimpulannya akan seperti apa ya? Jika datanya akan berubah, nanti kesimpulannya akan berubah juga atau tidak ya? Jadi nanti kita berpikirnya akan lebih logis dan sistematis. Dan kegunaan yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Ini contohnya digambar. Terus misalnya kita bisa meningkatkan kualitas hidup dengan aplikasikan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir itu ada menyelesaikan masalah. Jadi misalnya untuk mendapatkan air bersih dari air keruh itu bagaimana? Untuk mempermudah pekerjaan manusia, misalnya dengan adanya bioteknologi, seperti itu ya. Jadi ada beberapa ilmu IPA yang dapat dibagi-bagi. Itu ada 4 ya, ada fisika, kimia, biologi, dan yang terakhir ada ilmu bumi dan antariksa. Untuk fisika itu tentang aspek mendasar alam, kimia itu tentang penyusun dan perubahan zat, biologi tentang kehidupan dari yang ukurannya sangat kecil hingga lingkungan yang sangat luas. Dan yang terakhir ada ilmu bumi dan antariksa, itu tentang ilmu-ilmu bumi dan benda langit yang lainnya. Apa itu pengukuran? Sebelumnya Ustazah akan menanyakan ya pada kalian. Kalian pernah gak sih mengukur? Misalnya kalian mengukur tinggi badan atau mengukur suhu tubuh ketika lagi sakit. Kalau sudah pernah, berarti kalian sudah menerapkan tentang pengukuran itu, pengukuran secara baku. Nah, kita akan mempelajari pengukurannya. Pengukuran itu adalah suatu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Jadi ketika ada pengukuran berarti ada besarannya dan ada satuannya. Apa itu besaran? Besaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan.
Satuan itu merupakan pembanding dalam besaran yang diukur. Jadi ini yang akan kita pelajari yaitu tentang pengukuran. Pengukuran pengertiannya sudah kita pelajari, dan besaran. Besaran nanti ada besaran pokok dan besaran turunan. Dan sistem internasional. Yang terakhir nanti ada alat ukur. Alat ukurnya ada panjang, massa, waktu, dan suhu. Langsung saja ya, yang pertama yaitu nanti ada besaran pokok. Besaran pokok itu merupakan besaran awal yang telah ditentukan terlebih dahulu. Jadi ini ada 7 besaran pokok. Jadi kalian harus pahami baik-baik. Kalian harus mengetahuinya dengan baik. Tapi untuk mempermudah kalian menghafalkannya, karena ini ada 7 dan kalian harus mempelajarinya, memahaminya, dan menghafalkannya dengan baik, Ustazah ada cara untuk menghafalkannya. Itu dengan kata-kata seperti ini ya. Pamanku, waktu subuh, infak, jumlah besar. Pa, panjang. Man, masa, ini untuk masa. Ku, kuat arus. Waktu, tetap waktu ya. Subuh ini untuk suhu. Dan infak itu untuk intensitas cahaya, dan jumlah itu tentang jumlah zat. Jadi panjang, masa, kuat arus, waktu, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Itu ada satuannya. Panjang itu satuannya meter, massa kilogram, kalau kuat arus itu ampere, waktu itu sekon, suhu itu satuannya Kelvin, intensitas cahaya itu kandela, jumlah zat itu mol. Yang kedua itu ada besaran turunan. Besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ini ada beberapa besaran turunan. Ini sebenarnya masih ada banyak lagi, tapi dari penjabaran dari besaran pokok yaitu luas. Luas itu kan rumusnya panjang kali panjang, satuannya meter persegi. Terus volume panjang kali panjang kali panjang, satuannya meter kubik. Selanjutnya massa jenis itu massa bagi volume. Dan kecepatan itu panjang bagi waktu, dan percepatan itu kecepatan bagi waktu. Jadi besaran turunan itu yang diturunkan dari besaran pokok. Untuk pertemuan pada hari ini cukup sekian dulu. Lanjutkan materi pada pertemuan berikutnya. Tetapi hari ini ada tugasnya anak-anak. Ini tugasnya. Yang pertama, apa yang dimaksud besaran? Yang kedua, sebutkan 3 contoh besaran pokok. Yang nomor 3, apa perbedaan pengukuran baku dan pengukuran tidak baku. Dan yang keempat, sebutkan langkah melakukan penyelidikan IPA dengan metode ilmiah. Alhamdulillah kita sudah mengetahui tentang objek IPA dan pengamatannya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang alat ukur. Jadi silahkan dipersiapkan baik-baiknya ya anak-anak. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku tugas dan nanti difotokan dan dikirimkan. Ustazah akhiri pada pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.